Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang daur biogeokimia. Tetap semangat dan pantengin terus videonya. Daur biogeokimia itu apa sih? Nah, biogeokimia adalah perpindahan atau perubahan yang berkelanjutan antara elemen biosfer yang hidup maupun dengan yang tidak hidup. Daur biogeokimia adalah perputaran faktor-faktor kimia melewati organisme dan lingkungan abiotik, tanah dan juga air. Jadi, dalam respirasi, karbohidrat akan diubah menjadi CO2 dan air, akan tetapi mineral yang terikat dalam biomasa akan berpindah terus melalui masing-masing tingkatan tropik. Pada waktu organisme mati, kemudian diuraikan oleh pengurai, energinya akan habis, sedangkan mineral akan diubah menjadi bahan anorganik. Nah, mineral anorganik ini kemudian akan dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk membentuk biomasanya. Begitulah seterusnya terjadi berulang hingga membentuk suatu daur. Daur materi yang terjadi di alam disebut daur biogeokimia. Daur ini dapat dibedakan berdasarkan materi atau mineral anorganiknya menjadi daur air, daur karbon, daur nitrogen, dan juga daur fosfor. Fungsi biogeokimia. Biogeokimia ini menjadi daur atau siklus materi yang membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi dari komponen biotik ataupun komponen abiotik yang pada akhirnya berkesinambungan hidup di bumi dapat terjaga. Macam-macam daur biogeokimia yang tadi sudah disebutkan ada daur air, daur karbon, daur nitrogen, dan daur fosfor. Kali ini kita akan membahas tentang daur air. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena makhluk hidup umumnya mengandung air. Seperti daur lainnya, daur air tidak berawal dan tidak berujung. Air yang turun ke bumi berasal dari hujan maupun pencairan es yang membeku. Sebagian air tersebut diserap oleh tumbuhan melalui akar. Setelah beberapa waktu, air dilepaskan dalam bentuk uap air melalui proses transpirasi pada daun. Sebagian lagi diminum hewan dan manusia, kemudian dilepaskan selama respirasi dan ekskresi. Sebagian air hujan jatuh di kolam atau sungai yang menuju lautan. Air hujan juga diserap oleh tanah dan mengalir di bawah tanah menuju laut. Jadi, sebagian besar air akan terkumpul di laut. Lalu ada proses penguapan air atau evaporasi yang terjadi di laut. Melalui evaporasi, uap air akan berkumpul di udara, membentuk gumpalan awan, dan akan turun lagi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, bisa dilihat pada gambar hujan turun karena adanya proses kondensasi dan proses presipitasi. Nah, nanti air hujan itu akan turun ke bawah, ke sungai, atau bisa diserap oleh tumbuhan, dan air yang diserap oleh tumbuhan akan diserap juga oleh tanah. Nah, air dari sungai dan juga air tanah ini menuju ke laut. Jadi di laut ini ada proses evaporasi. Nah, proses evaporasi ini akan menguap dan membentuk awan. Lalu awan ini akan terjadi hujan lagi. Jadi terus-menerus seperti itu. Next, selanjutnya daur karbon. Karbon dioksida yang banyak terdapat di atmosfer merupakan hasil dari respirasi manusia, hewan, erupsi vulkanik atau letusan gunung, dan hasil pembakaran. Seperti pada gambar ya, bisa dilihat. Lalu ada fotosintesis pada tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan bakunya untuk membentuk molekul organik. Molekul organik seperti selulosa dan karbohidrat lainnya akan digunakan oleh hewan dan manusia melalui proses
Jika hewan atau manusia pemakan tumbuhan tersebut, komponen karbon menjadi bagian tubuhnya. Nah, sebagian karbon dikeluarkan hewan dan manusia melalui ekskresi dan defekasi. Jasad hewan maupun tumbuhan akan diuraikan oleh pengurai yang melepas karbon dioksida ke atmosfer. Terkadang tidak semua hewan dan tumbuhan terurai, namun menjadi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Bahan-bahan ini akhirnya kembali ke atmosfer karena pengeboran dan penggunaan oleh manusia. Jadi, semua seperti pembakaran bahan bakar fosil atau dekomposisi atau pengurai ataupun semua konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, proses fotosintesis, mereka akan melepaskan CO2 dan CO2 ini akan kembali lagi ke udara. Selanjutnya, daur nitrogen. Nitrogen merupakan elemen penting bagi tubuh karena merupakan pembentuk protein dan asam nukleat. Meski 78% udara di atmosfer adalah nitrogen, namun secara biologis tidak aktif. Hanya sebagian organisme seperti bakteri dan cyanobacteria yang dapat menggunakan nitrogen bebas di udara. Bakteri seperti Azotobacter sp mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonia atau NH3. Amonia diubah menjadi senyawa ion nitrit NO2- oleh bakteri tanah yang disebut juga bakteri nitrit. Kemudian diubah lagi menjadi ion nitrat atau NO3-. Kemudian tumbuhan akan menyerap senyawa ion nitrit untuk diubah menjadi molekul organik seperti nukleotida dan asam amino. Jika tanaman dimakan hewan atau manusia, asam amino akan dimanfaatkan. Sebagian akan dikeluarkan dalam bentuk amino, sebagian sebagai sisa katabolisme. Nah, setelah hewan dan tumbuhan mati, nitrat diubah menjadi asam amino lalu menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Contoh bakterinya itu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Yang terakhir, daur fosfor. Makhluk hidup memerlukan fosfor sebagai pembentuk asam nukleat, fosfolipid, dan ATP, serta penyusun tulang dan gigi bagi hewan tingkat tinggi. Di alam, fosfat berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat yang terkandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi konsumen. Melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke tanah. Bisa dilihat di gambar ya. Pelapukan batuan oleh air hujan. Nah, jadi kembali ke tanah, masuk ke tanah. Lalu terserap oleh tumbuhan, kemudian tanaman dimakan oleh hewan. Nah, kembali ke tanah. Dekomposisi juga sama, ada proses dekomposisi, jadi mereka itu kembali ke tanah. Nah, lalu berpindah ke perairan karena aliran air. Itu juga nanti dimakan oleh hewan mati, lalu nanti fosfornya kembali lagi ke tanah. Gitu. Jadi terus siklusnya berulang seperti itu. Nah, mungkin segitu yang bisa Ibu jelaskan, yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan, karena Ibu juga masih belajar. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.